kabar Anda di siang hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family dalam program Hidup Sehat bersama dengan Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Dan di kesempatan siang hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom nih saya dengan Dr. Evan. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Apa kabar, Dok? baik, sehat. Mbak Nenum gimana, sehat? Puji Tuhan, sehat. Oke. Ini dijaga di mana nih? Di ICU lagi? Enggak, ini lagi di poliklinik, Bu. Oke, di poliklinik. Gimana, Dok, kalau di poli ini lagi rame kok rame apa gitu ya? Sakit Ya, sakit masih yang, eee, musim gitu ya, kayak kayak ya musim aja musim apa masih, sih? ini kan masih penghujan ya, masih banyak yang demam seperti itu. Atau Mhm sakit lambung ya, ini karena puasa juga ya mungkin ya. mhm. Mungkin puasa juga yang teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, ya kan namanya puasa risiko juga untuk kambuh ya, penyakit lambung paling sering itu. Seperti Oke. itu. Jadi kayak semacam MAH, GERD gitu-gitu juga banyak Ya, ya, Dok? mah, GERD, gastritis, Mhm. Oke, ya. Ini nih Good News Family nih, kalau misalnya hari-hari ini mungkin yang sedang menunaikan ibadah puasa gitu. Sebetulnya kan mungkin karena apa ya, kaget aja kali ya, Dok, karena pola makannya berubah atau seperti apa sih, Dok? ya mungkin karena memang pola kan puasa itu kan eh, tidak makan tidak minum ya, kosong sama sekali ya. Mhm Ya itu karena mungkin pada awal-awal akan bagi yang memang mempunyai riwayat seperti gastritis, memang sudah ada iritasi di lambungnya dengan perut kosong itu kan pasti akan menimbulkan reaksi. ya. Jadi makin karena perut kosong asamnya makin naik, nah tambah sakit seperti itu. Mmm, Mungkin nanti setelah beberapa hari penyesuaian sudah mulai lagi seperti itu. Kaget ya. kaget. Kaget gitu ya, karena biasanya setiap berapa jam mungkin terisi dengan makanan, terus Iya, kemudian setelah karena saat untuk pencegahannya, untuk supaya tidak kamu juga makannya tidak boleh banyak tapi sering. Nah, ini kan mhm kebalikan. mhm, Makannya jarang, tapi dibuka kadang-kadang banyak berlebihan. sekali. Buka apa sahurnya banyak sekali lah. Itu yang nanti kita bicara tips-tipsnya nanti untuk Oke. mencegah ini. Ya. Iya, ini kita hari ini, tema kita apa nih, Dok? Masih tentang puasa berarti ya? Puasa, kemarin sudah belum? Minggu lalu ada yang bahas nggak? Sudah Belum masalah belum puasa belum? belum Belum ya. belum belum belum. Karena ini memang mungkin ada tempat ini kan bulannya puasa ya kita Mhm menjelaskan mengenai tips-tips apa sih sebenarnya itu sakit lambung apa itu kita bicara hari ini ya. mhm mhm. Yang tadi Oke, Mbak Ningrum sudah menjeberkan dulu ada GERD, ada gastritis, wah itu sudah mencakup semua apa penyakit yang sering di masa ini ibadah puasa seperti itu. iya, karena tadi pagi kebetulan saya harus ke dokter juga untuk antar anak gitu kan, terus, ada yang keluhannya ada yang saya dengar gitu ya, ada yang mengeluh, "Ini loh mahnya kambuh sampai mual, bahkan sampai muntah," gitu ya. Saya pikir, "Oh ya mungkin Mm, karena puasa ya, ini banyak yang begini nih," gitu ya, baru terpikirkan gitu kan. Tapi apakah memang, ada sering kali yang menjadi pertanyaan ya, Dok, ini saya buka dengan sebuah pertanyaan, mungkin nanti Dokter betul. Evan bisa melanjutkan dengan penjelasannya. Ya, Ada oke. banyak yang bertanya bahwa apakah orang dengan tadi kecenderungan memiliki sakit MAH, GERD, gastritis tadi atau sakit lambung tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan berpuasa, Dok? Eh, Perbolehkan puasa boleh. Jadi itu tergantung tingkat dia mempengaruhi. Kalau memang tidak nyaman saat puasa ya memang tidak tidak bisa ya kembali ke individual Mbak Ningrum. Mhm mhm Jadi makanya ada tips-tips selama berpuasa. mhm Misalnya nanti kita bahas caranya. Jadi ketika buka puasa ya lebih baik sedikit-sedikit dulu, tapi nanti habis itu makan lagi. Jadi perutnya nggak kaget atau diminumi dengan air dulu mhm supaya intinya kalau memang penyakitnya memang pada saat itu kan ada kondisi akut atau mhm kronis. mhm Ketika kondisi akut memang lagi sakit-sakitnya ya nggak boleh puasa. mhm Karena apa? Karena memang sedang terjadi peradangan akut. Kalau mhm ditambah puasa pasti tidak sembuh-sembuh. Tapi ketika orang yang sudah memiliki riwayat tidak terjadi serangan akut boleh berpuasa tidak masalah. Tapi ya dengan tips dan kemungkinan memang bisa terjadi
kekambuhan. Ya, itu makanya kita belajar nanti tips-tipsnya yang mencegahnya gimana, jangan apa, nah yang dilakukan sebelum puasa, apa yang waktu puasa ini nggak boleh apa, biar nggak kambuh, seperti itu. Eh, jadi buat Anda Gunung Sally yang mau tanya boleh ya, silahkan kirimkan melalui Ya, WhatsApp di 081225225949. Kita akan bahas hari ini tips bagaimana sih berpuasa dan tetap sehat, gitu ya. betul. Karena biasanya tuh ini ada sering kali dulu saya ngobrol dengan Dokter Yosef gitu ya. Itu ada Ya, musimnya. Jadi pada saat puasa yang banyak tuh sakit lambung. Tapi nanti betul. pada saat setelah puasa, setelah Lebaran, musimnya Lebaran tuh Sakitnya, balik lagi yang sakit kolesterolnya, ya jantung, kolesterol, gula, gula, itu banyak lagi betul. naik lagi. Nah, Memang ini seperti biar itu. ini nanti kita akan bahas, mungkin next week juga kita akan masih lanjutkan bahas gitu ya. Tapi yang kali Iya, ini adalah tentang sakit lambungnya dulu nih, tips-tips bagaimana sih betul. biar berpuasa juga Nanti tetap sehat. mendekati apa ibadah apa hari terakhir ininya puasanya setelah selesai. Nah, Heeh. Kita waktu bahas apa tentang ada Lebaran, kolesterol Lebaran naik mungkin gitu. kita ya kolesterol ya. Lebih tepat supaya waktu waktu Lebaran nggak kalaps. Karena Karena resiko nggak memang banyak sekali. Banyak loh, betul. habis maaf kita dulu kalau pengalaman saya waktu masih jaga di IGD itu kan setelah puasa banyak yang kena stroke, maaf. Nah, Apa itu nggak tahu. Karena mungkin pola makannya atau gimana yang over minyak semua beberapa hari lah, dan itu seperti itu. oke. Ini jadi kayak musim gitu ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan bahas Iya, ini biar nanti bisa buat Good News Family juga mungkin bisa membuat puasanya lebih nyaman. Oke, Dok, tipsnya apa nih biar puasanya lebih oke. nyaman? Kita belajar dulu ya, dengar dulu tadi. Jadi kita bahas tentang penyakit lambung. Nah, orang bingung dulu, penyakit lambung itu apa sih, selalu naik mual muntah, disalahin lambungnya ya. Yang sakit perutnya lambungnya, apa-apa lambung. Jadi kita belajar. Jadi tidak semua penyakit itu memang namanya sakit lambung. Sakit lambung itu kalau kita bicara yang namanya utamanya itu namanya gastritis. Gastritis artinya ada peradangan atau iritasi di bagian mukosa lambung. Mukosa itu kayak dinding-dinding lambungnya ya. Itu Mm-mm. kenapa? Karena bisa tidak keseimbangan asam dan basa di lambung kita. Terlalu asam. Ya, lama-lama jadi iritasi. Nah, itu namanya gastritis. Yang sering kedua tadi Mbak Nunung sudah nyebutin GERD, Mm-mm. gastroesophageal reflux disease, reflux. Jadi adanya asam lambung naik ke esofagus. Jadi peradangan di esofagusnya, jadi ditambah gejala apa? Dadanya nggak enak, Mm-mm. berdebar-debar, panas, mulutnya pahit. Nah, itu curiganya mengarah ke GERD. Jadi memang paling sering ya dua tadi. Gastritis biasanya kalau tidak disertai dengan nyeri dada, tapi nyeri ulu hati, mual muntah, makan sedikit, makan pedes, makan apa, sakit perutnya, ya itu mungkin terus sudah terjadi peradangan yang namanya kita ngomong gastritis. Mm-mm. Tapi kalau disertai tambah gejala tadi dadanya sering panas, mulutnya pahit, gelegean terus, lah itu jangan-jangan memang kita ada namanya GERD seperti itu. Terus, Dok, kalau misalnya itu penyakit yang gimana sih, Dok? Apa nek sudah ini bisa kumat-kumatan? Nah, tanya kan itu bisa sembuh atau enggak? Jadi memang penyakit ini sangat dipengaruhi sama stres kita, Mm. pola hidup kita. Ketika pola hidup kita atau banyak stres, banyak faktor ini sangat memengaruhi keseimbangan asam basa kita di lambung. Jadi mekanisme pertahanan asam lambung kita. Nanti dipengaruhi gaya hidup yang maaf, sering makan yang nanti kita sebutkan ya, makan Mm-mm. pedas, telat makan. Nah, itu jadi muncul lagi namanya kondisi akut. Ya, Mm. kondisi akut tuh tiba-tiba perutnya sakit, Dok. Tadi pagi telat makan. Nah, terus tahu-tahu siang lahannya sakit banget, mual muntah. Nah, itu dan namanya kondisi akut. Nah, kalau kondisi akut seperti ini ya nggak bisa puasa. Mungkin Mm. 3-4 hari istirahat dulu, nggak boleh puasa. Karena belum sembuh. Kalau sudah ini nanti tetap aja telat lagi ya besok dikasih obat apa aja tetap nggak mempan karena kan perutnya kita kosong pasti asam lambungnya naik lagi. Terus penyebabnya apa sih, Dok? Gastritis. Nah, jadi selain tadi yang saya bilang faktor utamanya masalah psikis, masalah apa, ternyata juga ada infeksi loh. Mm. Namanya infeksi lambung itu kan asam ya sebenarnya. Mm. Bakteri itu sebenarnya masuk ke sana nggak kuat, tapi ada bakteri khusus yang nyaman di lambung. Namanya bakteri Helicobacter pylori.
Nah, ada infeksi ini menyebabkan terjadinya iritasi lambung. Jadi kalau orang yang punya sakit lambung nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan faktor pemicu utamanya adalah Helicobacter pylori. Karena kalau nggak disembuhin bisa mengarahnya nanti komplikasinya banyak seperti itu. Nggak nyaman banget. Ya, itu yang pertama infeksi. Yang kedua tadi yang utama masalah stres ya, masalah psikis kita itu memengaruhi. Ketiga, ngerokok. Merokok itu terjadi peradangan di bagian katupnya untuk sambungan ke lambung sama esofagus. Jadinya jadi lemah. Ibaratnya karetnya udah yang dulu kenceng, sekarang jadi pondar, jadi longgar. Jadi asam lambung bisa naik ke atas, jadi gampang GERD, jadi nggak keseimbangannya juga nggak bagus seperti itu. Terus ada obat-obatan, obat-obatan, maaf seperti obat nyeri kuat itu biasanya buat lambung memang ini sekali ya, asid sekali. Jadi bisa tiba-tiba sakit perutnya karena penyebab lambung obat-obatan yang diminum secara nggak sesuai dan jangka lama. Nah, itu biasanya apalagi pasien jantung seperti Aspilet, golongan NSAID itu memang menyebabkan iritasi ke lambung. Tapi ini nggak diobatin juga nanti resiko juga karena kan kalau untuk penyakit jantung butuh namanya pengencer darah. Makanya jika ada gejala seperti itu, kita bisa bantu obat-obatan lain untuk mengcover supaya tidak terjadi nyeri lambung. Tadi setelah obat-obatan, alkohol berlebihan juga jelas menyebabkan terjadinya gastritis. Kemudian ada penyakit lain seperti penyakit namanya autoimun itu juga bisa pengaruh penyakit ke gastritisnya. Dok, terus kok bilang faktor resikonya apa sih kalau saya sering kumat-kumatan gini? Ya pasti banyak yang udah tahu. Dokternya selalu nasihatin, Bu suka makan pedes ya? Wah, jawabannya banyakan bilang, iya, nggak pedes, nggak enak, nggak nafsu makan kan gitu. Nah itu betul konsumsi makanan asam dan pedas yang berlebihan nggak boleh. Kemudian konsumsi makanan yang banyak lemak dan berminyak ketika kita lagi sakit lambung, diminumi makan lemak, minyak, kerja lambungnya makin berat. Karena lambung itu dalam menginikan lemak itu paling lama. Kalau karbohidrat, protein itu cepat diolahnya di lambung. Tapi kalau lemak lama. Jadi ini kita lagi sakit lambung, makannya tambah banyak lemak, gorengan, santan-santan, di lambung kerjanya lebih berat. Lebih Termasuk berat ya nasi jelas. Padang. Nah, itu Mas, sumber kolesterol ya, Bu ya. Sumber keenaan ya. Kemudian ya tadi jangan ngerokok, jangan minum alkohol. Kemudian obat-obatan memang kalau memang ini anti nyeri, konsultasikan dengan dokter. Kenapa? Karena penggunaan jangka waktu lama ada risiko terjadinya iritasi yang lambung bahkan bisa menyebabkan perforasi. Perforasi itu sampai lubang lambungnya bolong nembus keluar. Nah, itu bahaya sekali. Kalau iritasi jadi luka lecet. Luka lecet lama-lama dibiarkan terus lama-lama bolong. Nah, karena memang obat itu ada efek sampingnya. Makanya jika ada konsultasikan kalau memang penggunaan obat yang tadi saya bilang seperti obat anti nyeri atau obat seperti golongan mini aspi, Copidogel, NSAID itu memang ada resiko untuk ke lambungnya memang ada efek sampingnya seperti itu. Terus gejalanya, Bu, kita bicara dari tadi belum gejalanya yang pasti sering nyeri perut, ya, nyeri perut ulu hati, disertai perut kembung, mual muntah, nafsu tidak makan. Kalau misalnya GERD bisa dengan tadi dadanya panas, ceguken, terus sering gelegean. Nah, kalau misalnya luka lecetnya makin parah sampai ada perdarahan, ya nanti BAB-nya bisa warnanya hitam karena ada luka. Biasanya kalau sudah ada seperti itu mungkin ada peradangan di atau lukanya perdarahan di lambungnya seperti itu. Terus, Dok, ini kalau misalnya kita mau misalnya kita obatin, nggak sembuh-sembuh gimana sih? Jadi, saya jelaskan juga hari ini ada tindakan namanya gastroskopi atau kita bilang namanya EGD. Ya, orang taunya apa sih? Itu teropong, ya Bu ya. Jadi kalau misalnya memang untuk tujuannya untuk kita melihat ada nggak masalah di lambungnya dengan pengobatan yang sudah lama, tapi kok masih sakit terus 3 bulan tidak membaik, ya kita wajib namanya pemeriksaan pemeriksaan endoskopi atau gastroskopi. Kita cek di teropong, dilihat di bagian lambungnya
ada masalah enggak, ada iritasi seberapa, ada enggak diambil sampelnya, di biopsi, ada infeksi atau enggak, seperti itu, Bu. Jadi memang diagnosenya untuk sakit lambung, itu memang kita membutuhkan tindakan namanya endoskopi. Untuk kita memastikan pasti benar, ini sakit lambung atau enggak, itu harus di endoskopi. Kalau diobati, tadi masalah psikis sudah diobati, enggak konjat-konjat, enggak mari-mari, jangan-jangan memang ada infeksi Helicobacter pylorinya atau ada masalah yang lain. Taunya di mana? Ya taunya diteropong, dilihat langsung lambungnya gimana, seperti itu. Kemudian dicek, ada cek namanya untuk cek ada infeksi Helicobacter pylori dengan urea breath test, itu bisa seperti itu. Setelah itu kita bicara mengenai obat. Obat-obatan tujuannya pasti untuk melindungi mukosa lambungnya sama untuk menurunkan asam lambung supaya bagian lambungnya aman, ya. Terus kita bicara mengenai sakit yang sering memper sama asam lambung. Ini yang perlu saya tekankan. Jadi, tadi kan sudah bicara mengenai asam lambung, gejalanya seperti tadi, seperti nyeri perut, nyeri dada, mual muntah, jangan-jangan lambung lagi. Kita bicara pengaruh usia. Kalau usia misalnya sudah 40 tahun ke atas, nyeri perut, ulu hati, dadanya sakit, mual muntah, keringat dingin, jangan dipikiri lambung. Lambung nanti dulu dipikiri dadanya, jantungnya. Kadang-kadang sakit jantung bisa menyerupai gejalanya kayak sakit lambung. Jadi ulu hatinya sakit, mual muntah, keringat dingin. Nah, itu jangan-jangan serangan jantung. Makanya kita harus tahu eh, sakitnya ini sakit apa. Kalau memang punya riwayat usia muda, kemungkinan sakit lambung. Tapi nek tiba-tiba usia 40 tahun ke atas seperti tadi, jangan dipikiri asam lambungnya ya. Jangan-jangan ada penyakit lain, seperti tadi serangan jantung. Kedua, ulu hatinya sakit. Terus sering, maaf, usianya 40 tahun, wanita, sudah memiliki keturunan, ya, itu jangan-jangan punya batu empedu juga. Bisa. Sakitnya sama di ulu hatinya. Seperti itu. Terus misalnya pasien nyerinya perut di daerah ulu hati juga, pindah ke kanan bawah, anak muda, jangan-jangan nanti apendisitis seperti itu. Jadi memang jangan kita ngobatin diri, takutnya hal-hal yang di luar itu bukan sakit lambung, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai tips-tipsnya nih, supaya gastritisnya enggak kambuh atau asam lambungnya enggak naik. Apalagi kita menjelang puasa ini, bukan menjelang, waktunya Bulan puasa ya. puasa. Puasa, nah ini terutama misalnya buka. Kalau buka kan pasti ada obat, kalau memang ini diminum dulu, biasanya 2 kali 1. Makan secukupnya, jangan makan yang berlemak. Ingat, yang lemak itu disusah dicernanya. Minumnya juga, maksudnya jangan yang terlalu pedas, maaf, minumnya jangan terlalu manis, teh, kopi itu jangan waktu buka. Karena kopi, teh itu bisa mengiritasi lambung juga, ya. Kemudian ketika saat buka sebelumnya minum obat dulu, obat lambung dulu, biar terproteksi dulu. Setelah itu nunggu setengah jam, baru makan ringan. Nanti 4 jam lagi boleh makan lagi seperti itu. Jangan makan pedas, jangan makan asam, kurangi alkohol, kurangi rokok, itu untuk mencegah terjadinya kekambuhan. Seperti itu. Yap. Nah, ini ya buat Anda Good News Family mungkin yang mau tanya gitu kan tentang puasa nih gitu kan. Terus atau mau tanya, aduh saya begini nih keluhannya begini. Boleh banget. Silakan kirimkan melalui WhatsApp di 081225225949. Ini ada beberapa pertanyaan kita jawab dulu ya, Dok. Boleh, boleh. Selamat siang Dok, mau nanya untuk makanan yang dikonsumsi pada saat buka dan sahur, apakah ada pantangan khusus agar sakit lambung nggak gampang kambuh? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi ada pantangan khusus jelas yang pedes. Ya, pedes itu kadang-kadang ngomong bilang icip dikit, tapi efeknya luar biasa loh, langsung kambuh. Karena perutnya kan kita sedang kosong, dikasih yang asam pedes. Lah itu sedikit tok bisa nanti langsung mual-mual muntah, kambuh. Jadi ya memang kurangi atau hindari dulu makanan yang asam, pedes, itu di stop dulu.
Mhm. Terus makannya jangan over dulu kalau buka, boleh sering dikit dulu, nanti masih lapar makan lagi, seperti itu. Jangan langsung dibuat all you can eat, wah itu nanti besok perutnya paginya pasti waktu mau sahur sakit nanti, seperti itu. Jangan lupa memang kalau memang minum obat yang diminum sebelum makan, diminum dulu obatnya, seperti itu. Supaya Oke. lambungnya terproteksi dulu. Mhm mhm. Ya. Nah, ini, kalau tadi kan dokter sempat sampaikan bahwa yang namanya apa, kayak yang berlemak itu kan nggak boleh gitu ya, dalam artian kalau buka puasa gitu. Tapi kan seringkali yang jadi masalah ya, Dok, ya, makanannya seringkali kan kayak misalnya kolak lah gitu ya, atau apa itu kan juga santan-santan itu gimana dong, Dok? Iya. Itu menggoda sekali loh Iya, kalau mau buka memang wah puasa. itu Bu, Kak. Ya, kalau yang masih santan, masih bentuk cairan itu mungkin masih mudah diserap ya, Bu, ya. Tapi Oke. kalau yang misalnya gorengan, yang maaf, gorengan seperti itu yang lebih susah. Jadi kalau Mhm. yang minyak jenuh digoreng itu mungkin yang lebih lama. Tapi kalau bentuk cairan itu kan tetap ya, memang akan tetap lebih susah dilarutkan di lambung daripada yang kita bicara nggak ada lemaknya gitu. Ya mau Mhm. nggak mau memang pasti namanya berbuka pasti pinginnya yang seger-seger, cola, wah enak itu, Bu. Ya memang harus dikurangi, dipilih mungkin nggak yang mengandung santan-santanan, mungkin yang, lain, es buah atau apa, seperti itu, Bu. Mungkin Boleh sarannya seperti sesekali itu. gitu ya, boleh sesekali, Iya terus juga nggak berlebihan gitu ya, Dok, ya. iya, Terus juga secukupnya aja gitu kan. Kadang-kadang karena ini sih lebih ke lapar mata sebetulnya mungkin ya, sepanjang hari kita nggak makan, terus ngelihat, "Oh pengen ini, pengen itu," begitu begitu berbuka tuh banyak banget yang harus dimakan, seperti itu ya, Dok, kali ya? iya, betul betul. Jadi, ya kita menyadari ketika memang pasti tubuh kan merasa, "Wah, ada makanan, wah enak, wah langsung kalap gitu ya, langsung lupa. Apalagi jamnya buka, pasti kan kita sudah dahaganya, wah ada yang apa dulu nih, kita minum dulu, wah seperti itu. Yang Oke. penting ya itu tadi, jangan langsung banyak, kalau langsung banyak bebannya kaget nanti. Oh, jadi memang Kuanti harus tetap ya, prinsip sedikit-sedikit tapi heeh, sering itu tetap iya dilakukan ya, Dok? tetap iya, iya seperti itu. Oke. Ya, ini lanjut ya. Selamat siang, Dok. Kakak saya hobi sekali kopi, cenderung addicted. Mhm. Yang saya tanya, dia kalau buka puasa harus dengan kopi. Apakah ini berbahaya untuk lambungnya, Dok? Untuk mencegahnya gimana ya, Dok? Terima kasih. Ah, untuk pencegahannya ya di-stop kopinya kan caranya itu, tapi apakah Harus efek berhenti ya? be iya, berefek nggak, itu tergantung individual ya, Bu. Ada Oke. memang, minum kopi, kopi pun jenisnya bermacam-macam, ada kandungannya bermacam-macam. Jadi memang merek kopi nggak bisa kita pukul rata ya, kandungan kopinya berapa, kan kadang-kadang ada yang encer, ada yang apa, namanya misalnya kopi susu atau white coffee itu kan berbeda-beda. Cuma tergantung individual. Kadang kita memang yang orang yang lemah dalam hal arti peka sekali terhadap zat yang ada di kopi, kambuh. Tapi ada orang yang nggak peka, jadi mau diminumi kopi pun nggak masalah gitu loh, Bu. Mhm. Untuk komplikasi minum kopi jangan lama ya bukan berhubungan dengan lambungnya. Biasanya tergantung dari pasiennya sendiri punya riwayat tekanan darah tinggi enggak, seperti itu sih. Karena kopi kan memang menaikkan tekanan darah tinggi, seperti itu. Oke, jadi, lihat ininya ya, tergantung individunya Faktor juga, ada yang tahan pada iya, saat kosong lambungnya minum kopi mhm, nggak masalah, tapi ada yang, nggak ma harus makan sesuatu dulu atau harus diisi baru dulu minum baru bisa baru minum minum kopi, kopi. betul, Bu. Tandanya tuh biasanya kembung ya, Dok, ya, kalau memang Betul, nggak tahan? nggak Kembung kok atau itu perih? biasanya perut kembung, perih, mual, seperti Mhm. itu. Kadang-kadang cegukan juga. Jadi habis minum kopi, oh sering cegukan. Nah, ternyata dianalisa, oh sering kopi cegukannya setelah minum kopi. Oh, nggak kuatnya karena itu. Dan merek kopi juga pengaruh loh, Bu. Oh Ada iya? kopi tertentu iya, kopi tertentu yang merek-merek maksudnya dari daerah tertentu yang kuat. Nah, itu memang kuat sekali bisa yang Mhm. nyebabin. Jadi kadang-kadang memang nggak bisa dipukul rata ya yang diminum kopi. Dan kopi pun kalau misalnya kopi yang orang yang sering pahit gitu biasanya lebih resikonya lebih asam lambungnya lebih rendah daripada kopi yang manis. Oh, Penelitiannya seperti itu. Jadi kalau kopi dikasih gula itu malah bikin asam lambungnya lebih cepat naik. Tapi kalau kopi nggak pahit
praktek sehari-hari banyakan tidak pengaruh ke asam lambung seperti itu. Biasanya Oke. orang kopi kan senang yang pahit-pahit itu biasanya memang kuat ya biasanya. Tapi kalau orang yang kopi senang yang manis-manis biasanya yang sering asam lambungnya kena seperti Oh, itu. artinya kopi yang benar-benar ini ya, yang masih pure Ya, itu ya, tanpa gula, bukan tanpa tanpa gula. gula. Oh, tanpa Mm-mm. gula. Oke. Yap. Ini ada pertanyaan bagus juga nih, Dok. Dok, saya mau tanya, suami saya penderita DM dan konsumsi obat untuk gula itu dari dokter sehari 3 kali. Kalau pas Mm-mm. puasa begini, bagaimana cara mengatur minum obatnya? Lalu Baik, yang kedua, tips buat penderita DM agar tetap sehat saat puasa dong, Dok. Terima kasih. oke. Ya, betul sekali kita bicara mengenai pasien DM itu kan komplikasinya maksudnya nggak makan juga takut gulanya ngedrop ya Bu ya. Jadi gini, obat-obatan misalnya ya kalau yang 3 kali kita bisa minimalkan 2 kali dengan konsultasi dokter dulu. Obatnya apa kan saya belum tahu ya. Jadi obatnya harus dilihat dulu ada yang bisa digantikan dengan 2 kali sehari cukup dosisnya dinaikkan atau ada obat yang masuknya memang harus 3 kali. Kalau 3 kali itu biasanya bisa diturunkan Bu. Hmm, Kalau misalnya 3 kalinya obatnya memang harus 3 kali ya berarti dikorbankan 2 kali itu dulu karena ya memang nggak bisa kan kalau lagi puasa efek sampingnya juga maksudnya kita waktu sahur itu diminum hmm, eh, waktu buka diminum kerja obat 3 kali itu kan sebenarnya 8 jam Bu, hmm, 8 jam onset 8 sampai 12 jam. Jadi kalau kita waktu buka jam 6, jam hmm. 8 itu kan 8 jamnya jam 2 pagi. Ya kan? Yap. Jam 2 pagi minum, percuma nanti jam 4 waktu sahur minum lagi. Ya pasti mau nggak mau dikorbankan jadi dua Satu, kali. 2 kali. Dua Oh, kali, jadi ya. pada saat Jadi tetap berbuka obatnya satu, pada berbuka saat sahur satu. sahur satu karena nggak mungkin bisa 3 kali diminumnya jam 6 misalnya jam 6 lebih terus jam 11 itu karena kandungan obatnya sebenarnya masih ada takutnya malah nanti jam 11 jam 12 terjadi hipoglikemi kan saya Terlalu nggak rendah. bicara bicara iya terlalu nggak bisa lihat obatnya apa seperti itu loh Bu. Ya, tipsnya memang kalau memang 3 kali ya mau nggak mau dikorbankan menjadi 2 kali. Tapi sebaiknya konsultasi dengan dokter dulu obatnya, karena Hmm, pasti obatnya akan disesuaikan. hmm, Yang 3 kali bisa 2 kali dengan dosisnya beda seperti itu. Nah, hmm. yang kedua tipsnya makannya, ya makannya tetap dijaga. Memang kita harus tahu tanda-tanda hipoglikemi itu yang penting. Kita boleh Waspadanya di puasa, situ ya. iya waspada. Kalau misalnya kita tanda-tandanya satu sudah keluar keringat dingin, lemes, ya jangan diteruskan puasanya. Sudah lebih baik diminumin air manis dulu. Karena Hmm, takutnya obatnya itu karena kita puasa jadi hipoglikemi seperti itu. Nah, tetap makanannya seperti biasa, boleh biasa yang serutin-rutinnya. Yang biasanya dimakan waktu sahur, waktu buka itu nggak masalah. Tapi yang penting kita tahu kapan tanda itu hipoglikemi. Ya tadi keringat dingin, pandangan kabur, mulai lemes, diajak ngomong mulai linglung. Wah, ini jangan-jangan mulai hipoglikemi. Sudah dikasih es teh manis, apa air manis dulu itu yang penting. hmm, Jadi hmm, hmm, tetap boleh puasa, tapi harus tahu kapan tanda-tanda terjadi hipoglikemi. hmm, hmm, Ya, hmm. Jadi harus benar-benar yang kalau memang harus berpuasa, kalau memang pengen berpuasa untuk penderita diabetes mellitus ini memang benar-benar harus waspada, baik si penderitanya maupun orang-orang di sekelilingnya ya dok ya. betul. Iya, orang lainnya biar tahu. Oh, ini kayaknya lemes diajak ngomong nggak nyambung nih. Wah, jangan-jangan gulanya ngedrop nih. Gitu. Jadi lebih baik dihentikan, terus kemudian paling cepat ya tadi minum Ini air manis. minum, ya manis dulu. Ya, karena hipoglikemi ini juga juga sama berbahayanya ya dok dengan Oh, gula ya, yang kalau kita bicara itu orang takutnya selalu punya gula itu gulanya dianggapnya kalau kayak gitu gulanya tinggi terus. Padahal tinggi. enggak. Orang yang hipoglikemi lama bisa terjadi stroke loh, nggak bisa kembali. Bahaya sekali. Itu jadi makanya orang kalau memang punya riwayat sanak saudara keluarga atau temen punya riwayat gula tiba-tiba ajak ngomong lindur atau apa sudah dikasih gula dulu nggak apa-apa nanti terus bawa ke dokter dicek gulanya. Oh, gulanya tinggi atau rendah. Karena kalau gula rendah, kita telat obatnya jatuh ke state yang sampai koma, karena stroke. Lah, itu sudah tidak bisa kembali. Tapi kalau gulanya tinggi, biasanya gejalanya, penurunan kesadarannya memang berbeda.
seperti Mmm, itu. Jadi walaupun tinggi tidak ada efek yang memperparah itu enggak, karena memang gulanya sudah terlalu tinggi. Jadi mhm, kita kasih es teh manis itu nambah juga enggak pengaruh apa-apa sebenarnya. Seperti itu. Tapi kalau gula yang rendah kasih kita es teh manis langsung bisa naik, jadi tubuh butuh gula bisa tertolong gitu loh. Ibaratnya seperti itu. Jadi jangan takut kalau memang punya teman tiba-tiba mau kayak pingsan apa kasih gula aja. Nanti setelah itu baru dibawa ke fasilitas medis terdekat untuk dicek. Oh, ini tadi gulanya gimana? Oh, dicek ini 120. Oh, berarti mungkin tadi tidak dikasih gula, cuma gulanya 60 bisa pingsan lah, tertolong untung. Nah, seperti itu. Oh, ini gulanya 500-an. Oh, berarti ini gulanya pingsannya karena gulanya terlalu tinggi. Nggak apa-apa, nanti kita diobatin lagi. Tapi kita nggak salah, karena kalau misalnya kita nggak punya alat, lebih baik orang hiperglikemi daripada hipoglikemi. Karena orang hiperglikemi itu banyak. Maksudnya orang gula yang nggak terkontrol itu banyak. mhm. Sampai sampai gulanya nggak kebaca mesin ya kadang-kadang orangnya memang sama linglung gitu, tapi masih bisa diturunkan segera cepat. Tapi kalau orang yang hipoglikemi lama, telat aja 15 menit, setengah jam, apalagi fasilitas medisnya masih jauh, nggak tahu 1 jam, wah bisa jatuh ke fase tadi stroke, terus nggak kembali, fungsi otaknya menurun, nah itu kasihan sekali. Oke, ini ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu ya, Dok. Baik. Halo, selamat siang. Oke. Ini ternyata telepon yang nyasar. Jadi kalau yang mau telepon boleh ya 024 84 55 949. Balik lagi ke bahasan tadi diabetes mellitus. Boleh sekali lagi penderita DM apalagi ini boleh berpuasa, tapi ingat gitu ya, tanda-tanda bahayanya apa. Nah, ini harus diingat sehingga nanti ketika itu terjadi Anda harus sesegera mungkin menghentikan puasanya, lalu berikan pertolongan pertama seperti Dokter Evan tadi sampaikan gitu ya, sehingga bisa kembali pulih gitu kan. Jangan sampai telat gitu kan. Nggak perlu keburu ke rumah sakit ya. Pokoknya tadi pertolongan pertama kalau misalnya oh kira-kira ini kayaknya gulanya ngedrop nih, ya harus kasih minum manis dulu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya nih ya yang tadi bertanya tentang diabetes mellitus agar tetap sehat saat puasa. Ya, boleh kok puasa. Tapi ya juga kalau Hmm, misalnya memang bisa berpuasa kan biasanya kalau berbuka itu minuman apa makanannya banyak kan manis-manis ya harus harus ini ya, harus sadar dan bisa jaga ya ya, Dok ya. betul. Ya pakai gula yang, maaf, gula yang low kalori, ya Oh ya, boleh kok. Kan kita sekarang banyak merek-merek yang mengandung betul. low kalori, Mm-mm. stevia atau apa itu boleh. Yes, boleh. Ada kok yang Jadi ramah terhadap ini. betul, sekarang kan merek, maaf kita nyebut merek kayak Tropicana Slim yang sirup itu kan bisa, nggak apa-apa. Jadi tetap pilihannya tetap yang sehat ya, Good Family Iya, aja. tetap tetap makanya saya bilang tetap sesuai makanan yang sehari-hari aja. Hmm. Cuman ya tadi obatnya diregulasi. Yang dari 3 mau nggak mau, yang harus 3 tetap dikorbankan jadi 2 Yap. seperti itu. Karena memang nggak memungkinkan untuk minum obat di siang hari gitu kan. Iya. Pada saat sahur atau pada saat berbuka itu obatnya bisa diminum di situ. Tapi Mm-mm. sekali lagi konsulkan kepada dokter, mungkin dosisnya akan diganti atau jenis obatnya yang diganti. Seperti itu ya, Dok ya. Betul, betul, betul. Mm-mm. Oke, next selanjutnya. Selamat siang, Dok. Saya mau nanya, apa anak-anak bisa terkena sakit lambung? Terima kasih. Wah, Banyak wah, ya, ini Gus ya. pertanyaannya bagus loh itu sebenarnya. Mm-mm. Jadi memang eh, kadang-kadang anak-anak sering sekali, tapi biasanya anak itu dipengaruhi faktor psikis, Bu. Oh. Lebih penelitiannya lebih banyak. Coba kita lebih ke dalam, ada enggak problem di sekolahnya. Mm-mm. Jangan-jangan di sekolahnya ada tekanan. Tekanan itu bisa dari tekanan belajar, temennya, itu yang mempengaruhi psikisnya. Karena jarang sekali terjadi kelainan anatomi. Jadi memang masalah di lambungnya itu jarang. Gitu. Tapi banyakan faktor psikis yang membuat masalah lambungnya seperti itu. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Jadi bisa, bisa, cuma faktor utamanya dia lebih ke faktor stres yang perlu kita cari, kita telusuri. Jadi nanti mungkin orang tuanya tanya ke gurunya, Bu, nek di sekolah itu pendiam atau gimana, anaknya aktif atau ada lagi bertengkar, atau apa seperti itu mungkin ditanyakan. Kalau memang tidak ada masalah, kita periksa ke dokter anak, kita berikan obat lambung atau pola makannya yang tadi, misalnya anak kan biasa kadang-kadang makan pagi
ini ya telat, nggak telat makan, nggak susah makan pagi lah, itu kita perbaikin kualitas makannya dengan makan yang tetap makan minimal makan pagi, terus ya siang seperti itu. Jadi tetap makan ada dibiasakan makan pagi seperti itu. Oke, jadi memang bisa jadi, tetapi lebih ke faktor psikis. Karena memang sebetulnya kalau sakit lambung ini mau GERD, mau MA atau gastritis itu eh, faktor utamanya tadi seperti Dokter Evan sampaikan lebih banyak sebetulnya ke psikis ya dok ya, baik orang dewasa maupun Betul. anak-anak ya. Ya, karena nanti dibedakan juga memang ada kelainan anatomi atau enggak sebenarnya. Tapi pada kenyataannya pada individual banyak yang sebenarnya tuh lambungnya no problem, enggak apa-apa. Tapi faktor psikisnya yang menyebabkan terjadi ketidakseimbangan asam basa. Jadi lagi pikiran asam basanya enggak karuan, tambah asam lambungnya kumat seperti itu. Kalau Oke. kita bicara faktor anatomi, kelihatannya cuma bisa di tadi kolonoskopi, Bu. Jadi Mm-mm. kalau mau kita makanya kalau ada orang yang maksudnya wah 3 bulan nggak sembuh-sembuh sering glegeon lah itu memang harus di kolonoskopi biar kita bisa lihat karena ada kelainan anatomi. Contohnya hernia Bu. Hmm. Jadi ada hernia di bagian lambung yang masuk ke diafragma. Jadi harusnya lambung kan turun di diafragma. Ya ini masuk ditutup di atas. Jadi asam lambungnya mudah naik ke atas. Nah itu sering glegeon, sering mulutnya panas. Jadi GERD-nya itu karena memang ada kelainan anatomi seperti itu. Terus tadi ya memang ada infeksi, ada luka. Ya, Yep. Nah, terus kalau ini dok, tadi kan faktor utamanya stres atau psikis. Artinya gitu ya, selain kita tadi mengobati secara anatomi atau secara lambungnya dibenerin istilahnya gitu lambungnya. ya. Ini stresnya kan juga harus dikelola ya dok. Terus gimana dok kalau udah begini nih? Memang kadang-kadang pengobatan apa asam lambung ini memang kita perlu kaji juga masalah stresnya. Jadi kita memang harus tanya ke individual memang ada nggak. Kalau memang ada beban yang memang lagi bermasalah ya tetap harus kita obati. Misalnya gangguan cemas, gangguan tidur. Jadi obatnya memang kadang-kadang ada disertai dengan obat anti cemas, anti apa yang membuat pasiennya lebih nyaman. Oke, jadi memang eh, istilahnya tuh kayak holistik ya, harus keseluruhan ya, Betul, bukan hanya seluruh harus secara fisik. keseluruhan. Fisiknya obat lambungnya aja yang dibenerin, asam lambungnya Betul. yang dibenerin, tapi benar-benar stresnya ini harus dikelola juga ya dok ya. Betul, harus jadi tidak bisa satu kesatuan yang hanya bicara lambungnya aja enggak. Faktornya tadi menyeluruh dari gaya hidup, faktor stres, ya, faktor konsumsi, obat-obatan, faktor misalnya maaf satu lagi jamu-jamuan. Ya, Oh, jamu-jamuan itu kadang-kadang saya tidak mendikte maksudnya semua seperti itu enggak. Tapi kadang-kadang ada jamu-jamuan yang diisi dengan obat-obatan. oh ya, Obat yang tertentu yang nyeri. golongannya kortikosteroid yang nyebabin lambungnya golongan nyeri itu diminumnya riwayatnya tanyain minum jamu ya minum jamu kuat jamu buat sehat lah ternyata itu penyebabnya seringnya seperti itu Bu. Jadi kasus yang tadi saya bilang bocor di lambungnya ternyata riwayatnya minum jamu-jamuan seperti itu sering sekali terjadi. Karena paling sering itu malah yang kasus tadi sampai luka, sampai bolong, itu karena pengaruh obat-obatan yang dikira itu bukan obat. Contohnya jamu-jamuan. Dipikirnya jamu kan herbal, ternyata maaf yang jual jamu herbal plus golongan tadi anti nyeri, yang bikin tubuhnya enak lah, itu yang bikin problem lah ya. Karena pasien nggak tahu, loh aku nggak minum obat-obatan, minumnya jamu-jamuan kan herbal, herbal kan sehat. Nah, Ya. disalahgunakan, ada tambahan obat khusus yang bikin lambungnya kena gitu. Ya, nah ini padahal sebetulnya gitu ya, itu justru Mm-mm. memperparah kondisi atau keadaan seseorang gitu ya dok ya. Tuh. Mhm. Waduh, ini nih banyak banget loh yang kita bahas hari ini tuh tips sehatnya baik buat penderita sakit lambung, bahkan tadi sempat juga tentang diabetes mellitus gitu ya. Ya memang Mm. ini pada saat puasa gini kan seringnya sakitnya ya seputar itu sih sebetulnya gitu ya. Tapi yang Iya, paling paling penting sering. juga harus diingat konsumsi yang kita konsumsi itu juga harus diperhatikan ya dok. Jangan asal sembarangan apa Betul. yang kita makan ya. Mm. Iya. Oke. Nah, Dok, ada informasi dari rumah sakit nggak? Dari Rumah Sakit Pantiwasa Oh, Dokter ya. Tirto nih. Oke.
dari rumah sakit ya, tadi kita ini bicara apa lambung ya, pasti berhubungan dengan lambung ya tadi ya, diagnosanya dok. Kalau misalnya kolonoskopi di Panti Wiloso bisa nggak? Bisa banget dan harganya terjangkau dan dilakukan dokter spesialis yang wow luar biasa dari dokter Heri Jagat, dokter spesialis KBD kita itu bisa melakukan biayanya dok berapa dok? Bisa nggak pakai apa umum atau BPJS? Bisa. Kalau biaya umum pun terjangkau sekali. Bisa rawat jalan loh Bu, jadi nggak harus mondok. Mm-mm. Jadi kalau memang kita sudah konsultasikan eh, mengarahnya perlu pemeriksaan dari dokter spesialisnya, perlu pemeriksaan kolonoskopi atau gastroskopi, paketnya kurang lebih sekitar 3.250.000 itu sudah termasuk pasiennya bisa pulang langsung, sudah di biopsi, sudah dibius itu jadi memang sudah termasuk, cuma belum termasuk biopsi atau screening lab itu misalnya butuh ada pemeriksaan yang ditambahkan itu belum termasuk. Tapi untuk paketnya pengerjaannya biayanya 3.250.000. Atau misalnya teropong teropong itu ada atas dari mulut dari atas atau kita mau lihat kelainan yang nanti mungkin minggu depan atau apa kita bahas yang kelainan yang di perut bagian bawah itu diteropong lewat bawah seperti misalnya kasus sering mencret, BAB darah terus menerus, masalah tumor itu bisa di kolonoskopi itu biayanya 3.450.000 seperti itu. Terus juga dari rumah sakit paket persalinan kita tempatnya kita nyaman sekali, bagus loh. Terus tempatnya sekarang bisa didampingi suaminya kalau persalinan normal, biayanya juga sangat terjangkau dan bagus, mewah. Jadi Pak ibunya ayam di sana ditolong sama bidan sama dokter didampingi semua, jadi nyaman gitu ya. Ya nanti paketnya bisa dilihat ya, biayanya kurang lebih sekitar paket VIP sekitar 7 jutaan, paket kelas 1 sekitar 5 juta, mau 6 juta, paket kelas 3 atau 2 4 jutaan, kelas 3 3 jutaan. Jadi harganya sangat terjangkau, dapat fasilitas yang wow, lengkap, ada fotonya, sekarang ada foto newborn yang namanya bilang, jadi lahir bayinya sudah bisa difoto. Terus kalau misalnya butuh apa baik bingkainya cetaknya sudah dapet, nah kan jadi bisa ada kenang-kenangan yang memorable banget. Kita pasti tunggu anak-anak ya. Seperti itu. Mm-mm. Yap. Dan buat informasi lebih lengkapnya, Good News Family bisa buka di Instagramnya Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Di situ juga ada Ya, informasi komplit dari Rumah Sakit Panti Wilasa, bahkan daftar dokter praktek, ya, dokter-dokter betul, 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 spesialis. betul. Ya, Yang, dan mm-mm. juga kalau ini ada lagi untuk telekonsultasi. Oh iya. Jadi kalau betul kalau misalnya mau konsultasi ada masalah medis, masalah gejala atau yang bisa kita bantu, bisa konsultasikan lewat WA jam kerja jam 8 sampai jam 8 malam. Nah, kita bisa sebantunya kalau ada kebutuhan pertanyaan, masalah informasi medis, masalah gejala penyakit bisa dikonsultasikan. Untuk saat ini gratis. Jadi kalau memang ada butuh pertanyaan bisa di WA. Sudah ada nomornya belum ya, Bu? Nomornya ya, belum dok. Belum ya? Ya di 0815 Mm-mm. 8550 5050. 0815 85. 50 Mm-mm. 5050. Oke, ini Gampangnya telekonsultasi. ya iya telekonsultasi bisa untuk mengenai pelayanan tadi. Dok, saya mau kolonoskopi. Gimana alurnya? Nanti kita bantu, kita jawabinkan. Dok, ini keluhannya ini nih. Nah, oh ini kayaknya perlu seperti ini, nanti kita bantu di sana. Ya, Hmm, hmm. Atau mungkin bila Anda membutuhkan layanan home care, itu bisa juga ya dok oh ya. betul. Ya nanti kita bisa menyeluruh membantu kalau ada kebutuhan. Nanti Oke. dari tim ya. Mm-mm. Nanti timnya yang diperlukan apa, butuh layanan apa, bisa disampaikan. Telekonsultasi dulu boleh nggak apa-apa. Jadi misalnya, oh ini Bu, ini harus segera nih, harus dokternya datang, nggak bisa lewat telekonsultasi. Ya, nanti tim home care kita yang mendatangi. Oh Bu, ini harus ada di lab darah dulu. Kalau mau tetap di rumah, tim lab bisa datang ke rumah seperti itu. Iya Jadi betul. serba nyaman, serba mudah, serba cepat.
ya. Betul, nggak harus ngantri di rumah Iya, sakit atau nggak harus menunggu gitu ya. mhm, Nanti tim dari rumah sakit yang bisa menghubungi tapi melalui telekonsultasi dulu bisa. Oke, betul. pesan sehatnya dong Dok dari Dokter Ya, Evan buat pendengar oke. Good News. Baik, ini selamat dulu yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya berjalan lancar, banyak manfaatnya, semua buat kesehatan. Jaga pola hidupnya tadi. Kalau yang merokok, stop merokok. Karena kasihan, nanti puasanya nggak kuat loh, lambungnya sakit. Jangan minum alkohol. Kemudian jika memang memiliki riwayat pengobatan, tetap bisa diminum sebelum makan, maaf sebelum sahur, sesudah buka itu tetap bisa diminum. Kemudian kurangi makanan yang asam dan pedas. Dan waktu buka biasakan jangan makan yang berlebihan terlebih dahulu. Jadi perlahan-lahan setelah itu sudah minum dulu, boleh makan wajarnya itu. Oke, jadi prinsip untuk penderita sakit lambung juga tetap diterapkan gitu ya. Makan Betul, sedikit-sedikit dalam porsi kecil tetapi sering gitu ya. betul. Jangan karena lapar mata gitu ya, terus dimakan semua dalam porsi banyak, kasihan Mm-mm. lambungnya itu juga seringkali menjadi pencetus eh Besoknya berat. sakit kumat, enggak langsung Iya, tapi besoknya, aduh besoknya. habis, iya. Kok puasanya sakit ya ini? Wah, ternyata tadi malamnya kolaps ya. Nah, betul. Jadi porsi kecil-kecil tapi sering itu juga harus tetap diterapkan. Oke, Dokter Betul. Evan, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang yang sudah support Good News FM luar biasa. Saya udah gangguin Dokter Evan, ini jam prakteknya Tidak apa-apa. di Poli lagi rame biasanya kalau jam-jam segini Iya, juga. Saya lagi terima kasih ya Dok, sampai ketemu di lain iya, kesempatan sampai Dok. ketemu ya. Sampai jumpa. Ya, yap, terima kasih buat Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Sampai ketemu dan sampai jumpa di lain kesempatan.